Kenapa kita itu dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar? Kita mengenang kembali bahwa Allah menciptakan Nabi Adam pada tanggal 10 Muharram. Dan ketika Allah menurunkan Nabi Adam dari surga ke bumi juga di tanggal 10 Muharram. Dan berikutnya lagi, kenapa Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi? Karena ada sebuah kesalahan, terjebak dengan bujuk rayu setan. Karena Nabi Adam juga tidak yakin ada makhluk Allah yang berani menisbatkan atas nama Allah dengan menipu Nabi Adam. Sehingga singkat cerita, Nabi Adam itu dirayu untuk memakan buah kuldi, dan setan mengatakan kepada Nabi Adam, demi Allah, ini pesan dari Allah bahwa ketika orang yang makan buah kuldi maka akan kekal dalam surga. Jadi Nabi Adam itu terpedaya dan tidak menyangka ada seorang makhluk yang berani menisbatkan kebohongannya atas nama Allah. Sehingga singkat cerita, Nabi Adam memakan buah kuldi. Pada saat mau makan, akhirnya Nabi Adam diturunkan dari surga. Dan ketika diturunkan dari surga ke bumi itu juga tanggal 10 Muharram. Dengan penyesalan Nabi Adam, sehingga Nabi Adam itu beristighfar sehingga Allah juga mengampuni dosanya. Ketika Allah mengampuni dosanya Nabi Adam juga tanggal 10 Muharram. Jadi istighfar Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, sungguh kami orang-orang yang rugi. Jadi istighfar Nabi Adam alaihissalam itu diterima tobatnya, diterima ampunannya itu tanggal 10 Muharram. Sehingga 10 Muharram itu menjadi bulan-bulan Muharram, 10 Muharram itu menjadi banyak riwayat-riwayat para nabi, riwayat kejadian-kejadian yang menjadikan itu kejadian yang sangat penting sekali. Dan berikutnya juga ketika Nabi Yunus alaihissalam ketika meninggalkan umatnya karena susah sekali berdakwah, makanya Nabi Yunus meninggalkan umatnya dengan menaiki kapal. Ketika Nabi Yunus sudah menaiki kapal itu, sehingga kapal itu goyang, karena dalam kapal itu pada masa itu ada suatu tradisi, apabila ada orang-orang yang meninggalkan tanggung jawab, pada orang-orang yang zalim, maka kapal itu bisa ada puting beliung, ada angin badai, sehingga orang-orang yang berbuat zalim itu harus diturunkan, harus dibuang dari kapal. Dan pada saat diundi, Nabi Yunus harus terkena undi karena sebagai termasuk orang-orang yang zalim karena meninggalkan umatnya, sehingga harus dibuang ke laut. Dan ketika Nabi Yunus dibuang ke laut, maka Nabi Yunus, Allah memerintahkan kepada ikan Zunnun untuk menelan Nabi Yunus, bukan untuk memakan tapi untuk menelan. Ditelanlah Nabi Yunus oleh ikan Zunnun. Dan di dalam ikan Zunnun, dalam suatu riwayat sampai 40 hari, Nabi Yunus selalu beristighfar, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus beristighfar. Sehingga ikan Zunnun itu memuntahkan Nabi Yunus. Pun kejadian itu tanggal 10 Muharram. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbanyak istighfar
istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan Muharram ini, menjadikan kesempatan kita untuk mengevaluasi diri kita, untuk memperbaiki hidup kita. Sudah sampai di mana ibadah kita? Sudah sampai di mana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika ibadah kepada Allah itu kita sudah takut ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita ibadahnya akan lebih semangat, karena ibadah kita takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita bukan hanya ibadah sekedar absen. Ibadah kita bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, sudah sholat 5 waktu, sudah selesai, mungkin sholat pun di akhir-akhir waktu. Jadi mari kita untuk mengevaluasi diri kita untuk tahun yang akan datang ini, tahun 1446 Hijriah itu, kita akan menjadi tahun yang lebih baik untuk diri kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar juga, kita juga sampaikan istighfar kita kepada kedua orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi dalam suatu riwayat, ketika orang tua sedang disiksa, sedang dicambuk oleh malaikat berhenti mencambuknya, sehingga si mayit bertanya, wahai malaikat, kenapa engkau berhenti mencambuk hamba, mencambuk saya? Jadi malaikat menyampaikan kepada si mayit, ada anakmu yang beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat berhenti mencambuknya. Sehingga marilah kita beristighfar untuk diri sendiri, beristighfar untuk orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, minimal 5 kali dalam satu hari untuk beristighfar kepada kedua orang tua kita, baik orang tua kita masih hidup atau orang tua kita sudah meninggal. Karena mari kita juga introspeksi pada diri kita. Dalam satu riwayat, apabila ciri-ciri anak yang soleh atau soleha adalah orang yang selalu beristighfar untuk orang tua kita. Beristighfar untuk orang tua kita minimal satu hari itu 5 kali. Satu hari 5 kali diambil dari kita itu setelah sholat 1 kali, berarti kita sudah 5 kali. Itu minimal sekali. Satu hari 5 kali, kita itu sudah menjadi ciri-ciri orang yang soleh dan soleha. Jadi bertanya kembali kepada diri kita, apakah kita sudah beristighfar untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Karena istighfar kita kepada orang tua kita menjadi ciri bahwa kita itu sudah menjadi anak-anak yang soleh atau soleha. Dan perlu diketahui, siapapun kita hari ini, barangkali kita sudah punya anak, sudah punya cucu, kita tetap adalah seorang anak. Jadi orang tua melihat anak-anak adalah sebagai anak kecil saja. Walaupun barangkali kita mungkin sudah besar, sudah dewasa, sudah bisa mencari uang sendiri, sudah tidak merepotkan orang tuanya, tapi ketika orang tua melihat kita, adalah kita dianggapnya sebagai anak kecil. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Barangkali orang tua kita itu mencari makan, mencari nafkah untuk kita dengan cara yang tidak baik, demi untuk mencukupi kebutuhan kita. Orang tua kita hari ini, kita juga sedang mengalami sebagai orang tua, kita bekerja pulang malam untuk anak-anak kita juga. Jadi siapapun kita adalah sebagai seorang anak. Bukti anak yang soleh dan soleh adalah orang-orang yang selalu beristighfar kepada kedua orang tua kita, baik masih hidup ataupun sudah meninggal. Jadi ada satu riwayat ketika seorang anak bernama Jurej, seorang ahli ibadah. Suatu ketika Jurej sedang dipanggil ibadah sunnah ya, dipanggil oleh ibunya, wahai Jurej. Karena si Jurej merasa sedang beribadah, sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Jurej diam saja. Dipanggil lagi kedua, dipanggil lagi sampai ketiga, maka seorang ibu bergumam, ya Allah, pertemukanlah anakku Jurej sebelum meninggal dunia, pertemukanlah dengan wanita tunasusila sebelum meninggal dunia. Jadi Allah kabulkan
gumaman itu Allah kabulkan, rasa dalam hati seorang ibu itu dikabulkan, sehingga suatu ketika ada seorang perempuan penggembala menggoda Jurej, tapi Jurej tidak mau, dan seorang penggembala perempuan sakit hati, dia berhubungan dengan kawan seorang sama penggembala, dan akhirnya terjadi hamil. Dan setelah hamil, seorang penggembala itu memfitnah Jurej yang menghamili, sehingga tempat ibadah Jurej itu dibakar semua habis. Dan Jurej terakhir bilang, jangan dulu, tunggu anak ini lahir. Ketika anak itu lahir, maka Jurej itu bertanya, siapa orang tuamu? Jadi dalam satu riwayat juga kita ada beberapa anak kecil yang bisa berbicara, diantaranya adalah Nabi SAW dan sahabat Jurej. Anak kecil itu disebut itu sebagai sahabat Jurej. Itu menjadi anak yang ajaib karena bisa menjawab bahwa bapakku adalah seorang penggembala, menjadikan itu rumah ibadah itu dibangun kembali oleh masyarakat setempat itu. Jadi begitu tingginya kedudukan orang tua di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kita sedang melakukan sunnah, dipanggil orang tua, wajib kita untuk meninggalkan sunnahnya. Kecuali kita sedang melakukan sholat wajib, itu tidak boleh kita meninggalkannya. Jadi ketika kita sedang melakukan, mungkin barangkali kita sedang membaca Quran, apalagi hanya sedang main HP, tiba-tiba dipanggil orang tua, wajib kita untuk mendatangi orang tua tersebut. Jadi mudah-mudahan kita itu akan selalu mengevaluasi diri kita, introspeksi diri kita. Di tahun 1446 Hijrah ini kita akan menjadi tahun yang perbaikan kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa